Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Amelia Imanda dengan nomor BP 1810531012, merupakan mahasiswa kelas teori akuntansi, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper yang telah saya tulis dengan judul The History of Accountancy as a Profession atau Sejarah Akuntansi sebagai sebuah profesi. Paper ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, pertama kita akan membahas bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang. Setiap orang yang memiliki sebuah profesi hendaknya selalu bersikap profesional dalam pekerjaannya itu. Demikian juga halnya dengan profesi akuntan. Orang-orang yang memiliki profesi biasanya akan tergabung dalam sebuah asosiasi profesi. Asosiasi profesi dibentuk sebagai wadah untuk menaungi para pemilik profesi, di mana mereka terikat dengan aturan dari asosiasi atau organisasi profesi tersebut. Akuntan profesional modern pertama kali hadir di Skotlandia. Di Amerika Serikat pada tahun 1882 juga telah didirikan Institute of Accountants atau IA. Sementara di Inggris, arena akuntansi mulai muncul di akhir abad ke-20. Dan di beberapa negara lain, organisasi profesional belum ada sebelum kemerdekaannya. Pada tahun 1980-an, sejarawan akuntansi telah menganalisis upaya yang dilakukan oleh akuntan untuk mencapai kendali pasar atau tujuan dari proyek profesional tersebut. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pembahasan. Pada bagian ini ada beberapa bagian yang akan saya bahas, yaitu sejarah profesionalisasi akuntansi, di mana tinjauan sejarah profesionalisasi akuntansi dimulai dengan Inggris, di mana profesionalisasi dimulai dan dilanjutkan untuk memeriksa profesionalisasi di koloni pemukim Inggris, Amerika Serikat, pengaturan pasca kolonial, dan benua Eropa dan luar. Selain itu, saya juga ingin memaparkan mengenai asosiasi akuntansi di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Bagian pertama yaitu Inggris dan beberapa koloni pemukim, di mana ada beberapa negara yang akan dibahas di sini, yaitu Skotlandia, Inggris dan Britania Raya, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Sejarah profesionalisasi akuntansi di Inggris dan beberapa koloni pemukim dimulai di negara Skotlandia. Akuntan di Skotlandia berpindah ke organisasi formal dikarenakan adanya ancaman bagi seluruh praktik kebangkrutan akuntan yang berasal dari pedagang Inggris. Organisasi profesional di Skotlandia ditandai dengan adanya penggabungan oleh piagam kerajaan dari Society of Accountants in Edinburgh atau SAE tahun 1854, Institut Akuntan dan Aktuaris di Glasgow atau IAAG tahun 1855, dan Society of Accountants di Aberdeen atau SAA tahun 1867. Hasil dari penggabungan ini adalah terbentuknya Institute of Chartered Accountants of Scotland atau ICAS yang berdiri pada tahun 1951. ICAS bekerja untuk kepentingan umum di bawah piagam kerajaan. ICAS memiliki tujuan untuk menegakkan integritas dan kedudukan profesi akuntan untuk kepentingan masyarakat dan keanggotaan, melalui keunggulan dalam pendidikan dan pengembangan akuntansi dan melalui layanan kepada anggota dan penegakan standar profesional. Selanjutnya Inggris. Di Inggris, organisasi profesi akuntan dikenal dengan nama ICAEW atau Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Organisasi ini didirikan pada tahun 1880. ICAEW dibentuk berdasarkan penggabungan beberapa organisasi sebelumnya, yaitu Institute of Accountants in London tahun 1870, Incorporated Society of Liverpool Accountants tahun 1870, Manchester Institute of Accountants tahun 1871, dan Institute of Accountants in Sheffield tahun 1877. Anggota dari ICAEW juga merupakan Chartered Accountant atau CA,
Pembentukan organisasi ini juga berkaitan dengan kasus kebangkrutan di Inggris dan Skotlandia, sama seperti pembentukan ICAS yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Pada tahun 1957, ICAEW bergabung dengan Society of Incorporated Accountants and Auditors atau SIAA. SIAA berdiri pada tahun 1885 sebagai reaksi terhadap praktek yang dilakukan ICAEW. Tujuan dari penggabungan ini ialah untuk menyatukan profesi, menghindari perselisihan persaingan pasca perang untuk tenaga kerja akuntansi, dan masalah yang berurusan dengan kemitraan antara anggota masing-masing. Selain itu, juga ada Institute of Cost and Work Accountants atau ICWA yang dibentuk pada tahun 1919 dan Corporate Treasurer and Accountants Institute atau CTAI yang dibentuk pada tahun 1885. Pada mulanya, kedua organisasi ini tidak dibentuk untuk memberikan akses kepada anggotanya ke praktik publik. Penggabungan ICAEW dan SIAA membuat anggota ICWA dan CTAI kesal karena mereka dikecualikan dengan alasan bahwa mereka bukanlah akuntan publik. Paulus 2009 menyebutkan bahwa pakar telah memetakan penyebaran CA dan CPA melalui kerajaan Inggris atau persemakmuran dari tahun 1853 hingga 2003 dengan mencari pola dalam nama yang diberikan asosiasi akuntansi. Paulus juga menyebutkan bahwa sketsa tentang kebangkitan Association of Chartered Certified Accountants atau ACCA telah dibuat oleh Briston dan Castley tahun 1997 sebagai badan penguji di seluruh kerajaan Inggris atau persemakmuran. Pengujian ini dilakukan di tempat di mana proyek profesional hampir tidak ada, pelatihan lokal tidak sesuai dengan persyaratan moda global, dan penduduk lokal lebih memilih kredensial internasional daripada lokal. Hasil analisisnya mengatakan bahwa bagaimana ACCA menemukan cara untuk menciptakan akuntan yang menguntungkan dari kejauhan dengan memproduksinya dari tempat tinggal mereka akan disambut dengan baik. ACCA didirikan pada tahun 1904, merupakan badan akuntansi profesional global yang menawarkan kualifikasi Chartered Certified Accountant. Association of Authorized Public Accountant atau AAPA merupakan anak perusahaan ACCA sejak tahun 1996. AAPA merupakan salah satu badan profesional akuntan publik di Inggris. Berikutnya di Kanada. Sejarah awal dari organisasi profesi akuntan di Kanada belum diteliti secara mendalam seperti di Inggris. Public Accountant Council atau PAC dibentuk pada tahun 1950 dan menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Richardson tentang perizinan pekerjaan di Ontario. Saat ini, PAC untuk Provinsi Ontario adalah badan hukum yang dilanjutkan di bawah Undang-Undang Akuntan Publik 2004. Tujuan PAC ini adalah untuk memastikan bahwa akuntan publik di Ontario dipraktikkan sesuai dengan standar akuntan publik yang dihormati secara internasional, yang mencerminkan kepentingan publik dalam penyampaian layanan akuntan publik berkualitas tinggi. Saat itu, PAC diberi wewenang untuk memberikan izin atau menolak izin untuk terlibat dalam praktik publik. Selain itu, Kanada juga memiliki organisasi profesi lain, yaitu Canadian Institute of Chartered Accountants atau CICA, Certified General Accountant Association of Canada atau CGA, dan Society of Management Accountants of Canada atau CMA. CICA didirikan pada tahun 1902 dan berkantor pusat di Toronto. Organisasi ini mewakili akuntan charter atau CA di Kanada, baik secara nasional maupun internasional. Certified General Accountant Association of Canada atau CGA didirikan pada tahun 1908. CGA menetapkan beberapa hal diantaranya yaitu persyaratan sertifikasi dan standar profesional penunjukan, menawarkan pengembangan profesional, melakukan penelitian dan advokasi, serta mewakili CGA secara nasional dan internasional. Society of Management Accountants of Canada atau CMA didirikan pada tahun 1920. Ini merupakan organisasi profesi akuntan yang berfokus pada akuntansi manajemen.
Berikutnya Australia. Pada tahun 1910 di Australia ada beberapa badan akuntansi yang berfokus di kota dan di kawasan dalam negara bagian. Incorporated Institute of Accountants in Victoria atau IIAV merupakan asosiasi akuntansi pertama yang dibentuk di negara bagian Victoria pada tahun 1886. Pendiri IIAV berjumlah 45 orang, tetapi hanya beberapa yang merupakan akuntan dan hanya 2 orang yang menjadi anggota badan akuntansi di Inggris. Ada beberapa pendiri IIAV yang didekati oleh anggota SIAA untuk bergabung dengan mereka. Akan tetapi pendiri IIAV membuat asosiasi lokal. IIAV sekarang ini telah dikenal dengan nama CPA Australia. Saat ini, Certified Practicing Accountant Australia merupakan salah satu badan akuntansi terbesar di dunia. Anggotanya mencapai 168.000 per Februari 2021 di lebih dari 100 negara dan didukung oleh 19 kantor global. Berikutnya Afrika Selatan. SIAA lebih sukses di Afrika Selatan daripada di Australia. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya SIAA dalam mendirikan masyarakat di Transvaal pada tahun 1904 di bawah peraturan yang memberi TSA wewenang yang besar atas organisasi akuntan publik. Transvaal Society of Accountants atau TSA pada akhir tahun 1907 telah mencapai jumlah anggota 522 orang. Sebelumnya, pada tahun 1894, telah dibentuk Institut Akuntan pertama di Afrika Selatan dengan nama Institute of Accountants and Auditor di Republik Afrika Selatan di Johannesburg. Saat ini, badan akuntansi profesional di Afrika Selatan ialah South African Institute of Chartered Accountants atau SAICA. Anggotanya lebih dari 36.000 orang per Agustus 2013. Anggota SAICA merupakan penasihat bisnis, pemimpin bisnis, dan juga pengusaha. Anggota SAICA dapat menggunakan gelar CA. Bagian kedua yaitu Amerika Serikat. Pada tanggal 28 Juli 1882 telah didirikan IA sebagai Institut Akuntan dan Pembukuan Kota New York. Kemudian telah berubah nama menjadi Institute of Accounts atau IA pada tahun 1886. Tujuan keseluruhan dari IA adalah peningkatan profesi, kemajuan intelektual, dan peningkatan anggotanya. Saat IA masih bernama Institute of Accountants and Bookkeepers of New York atau NYIA, terjadi kesenjangan antara NYIA dan AAPA. Hal ini karena NYIA terkesan menarik bagi beberapa akuntan Amerika seperti Charles Waldo Heskin dan Charles S. Sprague yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan yang berasal dari American Association of Public Accountants atau AAPA. AAPA dibentuk seolah-olah sebagai badan nasional untuk akuntan publik dan memiliki potensi untuk menjadi bagian dari jaringan praktisi yang mampu melayani klien dengan kepentingan di seluruh negeri. Masalah lain yang membuat kesenjangan dan memisahkan AAPA dan NYIA adalah quasi epistemological, yaitu apakah akuntansi merupakan sebuah seni atau sains. Akuntan Amerika yang tergabung dalam NYIA berpendapat bahwa akuntansi harus dikembangkan dengan garis ilmiah, sementara akuntan Inggris yang tergabung dalam AAPA menekankan perlunya kebajikan, pengalaman, dan penilaian mantap dari akuntan berpengalaman. Hukum New York telah menjadi model bagi negara lain. Hal ini meningkatkan ketegangan antara akuntan Inggris dan Amerika meluas ke perbatasan negara bagian. Negara bagian juga telah membentuk asosiasi CPA untuk mengatur mereka yang telah lulus ujian CPA negara bagian. Salah satu asosiasi itu adalah New York State Society of CPA atau NYSSCPA yang menjadi sarana penentangan Heskin dan lainnya kepada AAPA. Persaingan antara APA dan NYSSCPA membuat proses pembentukan praktek nasional dan peraturan menjadi berbelit-belit. Peristiwa luar profesi menghasilkan kompromi di mana AAPA menjadi badan nasional tempat penghimpunan CPA negara bagian berafiliasi, sementara NYSSCPA mengklaim New York sebagai miliknya. Selanjutnya yaitu keanggotaan IA yang terdiri dari dua kategori, yaitu anggota
aktif dan honor. Pada tahun 1887, IA telah mengadopsi 3 kelas keanggotaan baru, yaitu Associates, Members, dan Fellows. Associates akan diterima setelah menunjukkan kredensial yang memuaskan tentang karakter dan kedudukan. Members akan diterima setelah muncul di hadapan komite keanggotaan dan diberikan bukti kualifikasi yang memuaskan. Sementara Fellows adalah anggota yang setelah lulus ujian yang memuaskan sebelum Dewan Ujian Fellows direkomendasikan ke Institute of Degree. Saat ini, organisasi profesional dalam bidang akuntansi di Amerika Serikat dikenal dengan nama American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Sejarah AICPA berawal dari AAPA yang telah mengalami pergantian nama dari tahun ke tahun. Tahun 1916, AAPA berganti nama menjadi Institute of Public Accountants, kemudian pada tahun 1917 berubah menjadi American Institute of Accountants, dan pada akhirnya tahun 1957 berubah menjadi AICPA. AICPA menetapkan standar etika profesi dan standar audit Amerika Serikat untuk organisasi nirlaba maupun perusahaan swasta, pemerintahan federal, negara bagian, dan daerah. Bagian ketiga yaitu profesionalisasi pasca kolonial. Pada bagian ini, saya ingin memaparkan beberapa proyek profesional yang sedikit berbeda yang muncul di beberapa bekas koloni Inggris setelah dekolonisasi formal. Pada tahun 1964, di Trinidad dan Tobago telah dibentuk asosiasi TNT Association of Chartered Accountants and Certified Accountants atau TTA-CACA yang berasal dari klub sosial CA yang bergabung dengan cabang lokal ACCA. ACCA didominasi oleh warga Trinidad yang bekerja di sektor publik. Non-aktivitas ICAEW di luar Inggris telah mengalihkan pemeriksaan mereka dari TNT ke ACCA. Warga Trinidad yang telah dilatih oleh universitas dapat menerima kualifikasi ACCA dan dilatih oleh akuntan charter yang telah terlatih di Inggris. Selain itu, rencana untuk mengintegrasikan profesi di Inggris sedang dilakukan. Dalam konteks ini, Institute of Chartered Accountants of TNT atau ICATT dimasukkan oleh undang-undang. Tetapi upaya ini tidak berhasil. Pemerintah terus bergantung pada modal Inggris dan Amerika karena TNT semakin terintegrasi ke dalam ekonomi dunia yang didominasi oleh Amerika. Selanjutnya, pada tahun 1965 di Jamaika telah dibentuk Institute of Chartered Accountants Jamaika atau ICAJ sebagai bentuk dorongan dari pemerintah dan komunitas akuntan lokal untuk membuka akuntansi bagi masyarakat Jamaika. Pada tahun 2001, ICAJ ditunjuk oleh Departemen Keuangan sebagai Dewan Akuntan Publik. Saat ini, ICAJ adalah satu-satunya organisasi di Jamaika dengan hak untuk memberikan penunjukan Chartered Accountant. ICAJ merupakan anggota dari International Federation of Accountants dan juga anggota dari Institute of Chartered Accountants of the Caribbean. Berikutnya di Nigeria. Perbedaan status gaya Inggris sebelum kemerdekaan di Nigeria dalam komunitas akuntansi akan mewariskan pekerjaan yang sudah terbagi kepada negara yang baru merdeka. Pada tahun 1965 dibentuk Institute of Chartered Accountants of Nigeria atau ICAN yang kemudian diberi monopoli pengaturan profesi akuntansi. Pada tahun 1970-an sampai 1990-an, terjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai badan akuntansi untuk mematahkan monopoli ICAN. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Association of National Accountants of Nigeria atau ANAN yang menyatakan bahwa ICAN tidak menghasilkan akuntan yang cukup dan memenuhi syarat. Sementara ICAN terus menekankan perlunya menjaga kualitas. ANAN akhirnya resmi diakui pada tahun 1933. ANAN telah berdiri sejak tahun 1979 dan bergabung pada tahun 1983, kemudian secara resmi diakui pada tahun 1993. ANAN dan ICAN merupakan asosiasi akuntansi profesional dengan otoritas regulasi di Nigeria. Seorang konsultan yang menawarkan layanan keuangan di Nigeria harus menjadi anggota ANAN atau ICAN. Bagian keempat ialah benua Eropa dan luar.
Tahun 1955, Parlemen Yunani mendirikan badan auditor yang dalam bahasa Yunani menghasilkan inisial SOL. Badan ini didirikan untuk membantu mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan swasta. SOL merupakan asosiasi profesional dan sekaligus firma auditor. Sementara di Prancis, desain akuntansi biaya didominasi oleh engineers dan kode akuntan keuangan didesain oleh pegawai negeri dan ekonom. Akuntan dahulu pada umumnya kekurangan modal sosial, budaya, dan ekonomi dibandingkan dengan elit negara dan pelaku usaha. Namun seiring waktu sudah mulai berkembang. Profesi akuntan dan auditing di Prancis sejak dulu sudah terpisah. Ikatan Akuntansi Publik diwakili oleh OEC dan Ikatan Auditor diwakili oleh CNCC. OEC adalah organisasi profesional akuntan charter di Prancis yang berdiri pada tahun 1945 di bawah Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Anggaran. OEC merupakan anggota International Federation of Accountants dan juga anggota International Federation of Francophone Accountants. CNCC adalah badan perwakilan profesi auditor di Prancis yang berdiri pada tahun 1969. Sementara di negara Belgia, negara memprakarsai organisasi pegawai negeri dalam administrasi publik yang berpotensi berlaku untuk organisasi profesional. Di Belgia, terjadi perdebatan tentang peran audit. Masalah yang diperdebatkan yaitu apakah peran audit adalah untuk memverifikasi data keuangan Dewan Kerja atau untuk memverifikasi laporan keuangan tahunan untuk pemegang saham. Akhirnya disetujui kombinasi peran. Politisi Belgia juga telah menarik garis antara ahli akuntan dan auditor. Pada tahun 1988 di Spanyol, hukum audit Spanyol diperkenalkan oleh pemerintah sosialis sebagai cara untuk menyelaraskan kembali keahlian profesional ke keadaan yang berada dalam transisi. Selain itu, di Portugal juga telah diletakkan dasar untuk studi rinci di masa depan tentang proyek profesional akuntansi dengan memetakan pergeseran dalam ideologi negara dan peraturan akuntansi dari tahun 1755 hingga 2003. Bagian terakhir yang akan saya bahas yaitu Asosiasi Akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, kita mengenal Ikatan Akuntan Indonesia yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Institute of Indonesian Chartered Accountant. IAI berdiri pada tahun 1957 dengan tujuan untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan pekerjaan akuntan. IAI berdiri atas keinginan para akuntan pertama Indonesia untuk membentuk suatu perkumpulan. Mereka beralasan bahwa tidak mungkin untuk menjadi anggota dari Netherlands Institute van Accountants atau NIVA karena NIVA tidak mungkin akan memikirkan tentang perkembangan akuntan Indonesia. IAI didirikan oleh 6 orang akuntan dengan ketuanya adalah Profesor Dr. Sumarjo Citrosidojo. Kegiatan yang dilaksanakan oleh IAI beraneka ragam, diantaranya yaitu mengelola pendaftaran dan pelayanan keanggotaan, melakukan pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan, mengembangkan kode etik akuntan, memberikan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan akuntansi, dan lain sebagainya. Keanggotaan IAI terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu anggota utama, anggota media, dan anggota muda, di mana masing-masing kategori ini memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagai anggota. Setiap anggota akan memperoleh kartu anggota sesuai dengan jenisnya. IAI merupakan salah satu anggota dari International Federation of Accountants serta juga anggota dan sekaligus pendiri dari ASEAN Federation of Accountants. Terakhir, kesimpulan dari paper ini yaitu setiap profesi dituntut untuk mengembangkan sikap profesional, begitupun dengan profesi sebagai seorang akuntan. Organisasi atau asosiasi profesi dibentuk sebagai wadah untuk menaungi para anggota dari suatu profesi. Akuntan profesional modern muncul pertama kali di Skotlandia. Di negara lain, asosiasi akuntansi terus berkembang seiring perkembangan zaman, mengikuti berbagai kebutuhan akan jasa akuntan di masing-masing negara. Lahirnya berbagai proyek profesional akuntansi di berbagai negara telah menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas seorang akuntan. Hal ini juga melengkapi kebutuhan negara tersebut untuk jasa akuntan. Perkembangan asosiasi akuntansi di berbagai negara
telah saya paparkan pada pembahasan sebelumnya, dimulai dengan Inggris, di mana profesionalisasi dimulai dan dilanjutkan untuk memeriksa profesionalisasi di koloni pemukim Inggris, Amerika Serikat, pengaturan pasca kolonial, dan benua Eropa dan luar. Serta saya juga memaparkan mengenai asosiasi akuntansi di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Di berbagai negara luar, asosiasi akuntansi berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya ialah adanya kasus kebangkrutan di Inggris dan Skotlandia, keterlibatan SIAA yang ingin memperluas organisasinya, serta sebagai upaya untuk meningkatkan peran akuntan. Sementara, di Indonesia, IAI berdiri diprakarsai oleh beberapa akuntan pertama Indonesia. Nah, dengan mengetahui sejarah perkembangan profesionalisasi akuntansi di berbagai negara, para pembaca diharapkan, terutama para akuntan maupun calon akuntan, hendaknya dapat memahami bagaimana asosiasi atau organisasi tersebut berkembang. Selain itu juga dapat menjadi motivasi bagi calon akuntan untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri agar dapat bergabung dengan salah satu asosiasi akuntansi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.